Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Farhan Medinur, akan mempresentasikan inovasi pemanfaatan energi panas yang timbul dari proses mesin bakar. Nama-nama anggota kami ialah Farhan Medinur, M. Fatur Rahman, M. Amar Wiratama, Richard Agung Saputra, dan Novel Jaya Parama. Latar belakang dari inovasi tersebut adalah gas buang dari motor diesel masih memiliki sejumlah energi panas yang cukup tinggi pada motor diesel satu silinder. Dengan mengalirkan air pada pipa spiral yang diletakkan di dalam sambungan dari saluran buang akan dapat meningkatkan entalpi dari air. Penggunaan pipa tembaga sebagai heat exchanger dapat mencapai efisiensi hingga 69,5%. Dengan memasukkan instalasi pipa ke dalam panas yang sangat tinggi tersebut sangat disayangkan bila hanya dibuang begitu saja. Maka dengan sedikit improvement maka akan dihasilkan pemanas air dari gas buang motor diesel silinder dengan jumlah silinder 1 torak dan daya 16 BK. Dengan memasukkan instalasi pipa ke dalam knalpot, sisa gas buang yang mencapai lebih dari 50% dari panas dalam mesin dan mengalirkan air di dalam pipa tersebut dengan aliran yang rendah, maka diharapkan akan dihasilkan air dengan suhu yang lebih tinggi dibanding dengan air sebelum masuk ke dalam economizer. Alasan inovasi tersebut ialah semakin banyaknya mobil yang ada di Indonesia ini mempunyai konsekuensi semakin banyak pula pemakaian bahan bakar minyak, karena mobil-mobil itu berbahan bakar minyak. Dengan banyaknya pemakaian bahan bakar minyak, banyak juga gas buang yang terbentuk dan terbuang dalam keadaan masih panas. Pembuangan gas panas tersebut mempunyai dampak yang tidak menguntungkan. Selain mencemari lingkungan dengan kotoran dan gas yang dikandungnya, juga mampu merusak makhluk hidup karena panasnya. Potensi panas gas tersebut masih dapat dimanfaatkan, misalnya untuk pemanas air, untuk masak atau memanaskan makanan ataupun minuman. Sehubungan dengan hal itu, maka muncul suatu pemikiran bahwa panas gas buang tersebut masih dapat digunakan untuk memanasi air yang ditempatkan di kabin depan dekat sopir pada mobil. Namun sejauh ini belum diketahui persentase recovery energi panas gas buang dan fraksi energi dari mesin yang digunakan tersebut, sehingga perlu diadakan suatu kali eksperimen tentang pemanfaatan panas gas buang tersebut di atas. Kaji eksperimen pemanfaatan panas gas buang ini dapat dilakukan dengan mengambil sampel pada mesin diesel genset. Diambil sampel pada mesin genset selaras dengan banyaknya mobil-mobil yang akhir-akhir ini menggunakan jenis mesin diesel. Sebagai dasar pemikiran pemanfaatan gas buang mesin diesel pada mobil untuk memanasi air adalah dipakai mobil jenis van. Diharapkan air yang dipanaskan berada pada kabin dekat dengan sopir, sedang dalam pengaliran panas tanpa memakai pompa. Karena selain air panas dapat merusak pompa, juga harga sistem menjadi mahal. Untuk itu fluida pemanas harus berupa uap yang akan naik secara alami dan dialirkan ke kondensor, hingga air kondensor akan terpanasi oleh uap. Air kondensor semakin lama akan semakin panas, yang dapat dipakai sebagai air minum untuk membuat kopi dan minuman lain, serta dapat dipakai pula untuk pemanas makanan. Selanjutnya adalah proses inovasi. Perpindahan panas yang terjadi pada gas buang yang akan dalam pipa knalpot merupakan perpindahan panas konveksi paksa karena gerakan gas buang disebabkan oleh dorongan torak, tapi dalam mesin diesel, panas berpindah secara konveksi dari gas buang ke dinding pipa knalpot, dan besarnya dapat dicari dari persamaan berikut ini, yaitu di mana Hc koefisien perpindahan panas konveksi, lalu A itu sebagai luas permukaan. Penukar kalor yang digunakan terdiri sebuah konsep di mana fluida gas buang mengalir dalam pipa yang lebih kecil, sedangkan fluida yang satu lagi yaitu air mengalir di dalam ruang anulus antara kedua pipa. Kedua fluida ini mengalir dalam arah yang berlawanan.
Karena itulah penukar kalor yang dipakai merupakan jenis penukar kalor pipa ganda aliran lawan arah atau counterflow. Bisa dilihat gambarnya di sini. Ini ada gas buang, ini air, ini air. Di dalam penukar kalor terjadi perpindahan panas secara konveksi dari dinding ke fluida air. Besarnya perpindahan kalor ini dapat dirumuskan. Nah, ini rumusnya. Hasil dan analisa. Hasil analisa di kondensor, uap air dari boiler penukar kalor dialirkan ke kondensor. Uap dikondensasikan dan terjadi perpindahan kalor dari uap air kondensor. Energi yang diserap kondensor digunakan untuk menaikkan energi dalam kondensor. Akibatnya temperatur air di kondensor bertambah tinggi. Temperatur kondensor. Dari pengujian didapat bahwa temperatur air kondensor akan semakin tinggi dengan naiknya beban yang diberikan, yaitu pada beban 2500 watt temperatur air kondensor mencapai kedudukan yang paling tinggi dan yang paling rendah pada keadaan tanpa beban. Beda temperatur dalam penukar kalor pada umumnya tidak konstan, tetapi berada dari satu titik ke titik lainnya pada waktu fluida mengalir dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin. Kaji eksperimen pemanfaatan gas buang ini dilakukan dengan mengambil sampel pada mesin diesel genset 10 kVA yang dimodifikasi knalpotnya dengan tambahan muffler atau peredam dan kondensor pemanas air. Penyerapan panas gas buang untuk menguapkan air terjadi di penukar kalor, maka bahan untuk pembuatan penukar kalor dibuat dari bahan yang mempunyai konduktivitas termal yang tinggi, maka dipilih plat tembaga sehingga pengubahan air menjadi uap oleh panas gas buang berlangsung secara efektif. Bisa dilihat gambarnya di sini. Untuk mencapai temperatur maksimal, masing-masing keadaan pembebanan melakukan waktu yang berbeda-beda. Semakin tinggi bebannya, semakin cepat keadaan temperatur maksimal dicapai. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel pada lampiran. Energi atau kalor yang diserap kondensor. Energi pemanas air di kondensor dihitung dengan menggunakan rumus mc pi delta T, di mana M adalah massa air tiap lapisan, Cp yaitu panas jenis air, dan delta T beda temperatur tiap lapisan. Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan menunjukkan lapisan air yang paling atas temperaturnya paling tinggi, yang berarti pula paling banyak menyerap kalor dari uap. Semakin tinggi beban mesin yang diberikan, semakin besar pula kalor yang diserap tiap-tiap titik pada lapisan air kondensor tersebut. Hasil selengkapnya dilihat tabel berikut. Ini adalah tabelnya, hasilnya. Lalu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa air dalam kondensor suhunya dapat menjadi tinggi atau panas, sesuai syarat temperatur air untuk membuat minuman hangat. Sehingga penelitian ini perlu ditingkatkan lagi supaya lebih sempurna. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.